Ada yang bilang begini, mengatakan pokoknya kami niat baik, kami niat sedekah, adapun yang di atas nggak amanah itu urusan mereka. Ini salah, ini pernyataan salah. Jadi terkait masalah syubhat kita yang lalu, perintah sedekah sunnah menjadi wajib, seperti yang telah kita baca dalam hadis tadi, itu mewakili saja. Masih ratusan hadis lagi yang menguatkan bahwa ijtihad persenan itu tidak sesuai dengan sunnah. Itu melanggar sunnah Rasulullah, melanggar aturannya maupun jumlahnya. Maka disitulah bid'ah, disitulah mukhalifah, menyelisih sunnah, bahkan disitulah terjadi penganiayaan, Semoga Allah mengampuni mereka dan segera membuka hati mereka, Saya terus terang dan teman-teman secara halus di dalam dari awal sampai akhirnya dikeluarkan, bukan diam, kami secara halus bergerak memberikan masukan-masukan, usulan-usulan. Di antaranya adalah agar uang sabilillah itu segera dikembangkan dengan amanat, dengan baik. Misalkan dibikin perusahaan yang bonafit. Ini usulan kami seperti itu saat itu, karena memang kondisinya tidak memungkinkan langsung dibilang bid'ah, larang, dan enggak memungkinkan. Maka kita kasih solusi, karena yang ditakutkan itu kan orang pusat itu, yang ditakutkan jika tidak punya uang, jika tidak punya biaya untuk membiayai semuanya yang ada. Alasannya begitu, tapi itu juga masuk akal. Maka kita kasih solusi sebagaimana zaman Khalifah Abu Bakar, zaman Khalifah Umar, dan para khalifah-khalifah setelahnya, bahwa uang sabilillah itu tidak dihabis-habiskan gitu. Pernah sampai kami mengusulkan agar dibangun setiap daerah hotel syariah. Nanti hasilnya untuk membiayai orang sak daerah, sudah nggak usah narik lagi. Maksudnya halusnya dari kami, habis itu nggak usah narik persenan lagi. Kalau sudah ada hasil daerah, udah gunakan dari hasil hotel syariah itu. Ada yang kita usulkan lagi, tapi apa yang terjadi dari dulu? Allahu alam, kong kali kong yang coba sampai bisa melihat dan bisa menanyakan. Ini bukan fitnah, ini nyata, bahwa hal-hal yang dibeli atau dibisniskan alhamdulillah. Coba dilihat di Jakarta kasus tanah, di Surabaya kasus tanah, di Kalimantan kasus kebun, kasus semua. Ini karena bisa kita jawab karena pengaturannya tidak mengikuti sunnah Nabi, sehingga di situ timbul penyelewengan, timbul kebohongan, timbul macam-macam, karena tidak menyesuaikan dengan sunnah Nabi. Ulama usul tidak didengarkan. Allahu a'lam, apa karena sudah kandung nyaman atau apa, Allahu a'lam. Bahkan praktek-praktek yang ada, misalkan ini saya contohkan, dari awal sampai kami dikeluarkan belum bisa hilang. 5% uang yang keluar dari sabil diambil untuk dibagi-bagi pada orang-orang yang ada di atas. 5%, apakah itu alasannya adalah untuk uang kaplingan, dibisniskan kaplingan di bawah sehingga bagi hasil? Pernah kita tanyakan, bagi hasil kok masih baru keluar, kok sudah dipotong, sudah diminta 5%. Ini berarti haram, dan ini nanti kalau ini ada ijab kabulnya hutang, maka timbul riba di situ. Tidak berhenti, saudara, sampai sekarang mungkin tidak mau merubah. Allahu Akbar. Na'udzubillah min dzalik wal iyadzubillah. Ini namanya
penyimpangan. Ini baru satu hal kita sebutkan yang kita tahu, yang secara umum para ulama di pusat nggak ngerti itu. Yang ngerti adalah keimaman dan keuangan. Adapun ulama karena itu tempat bertanya orang banyak, jadi kita jadi mengerti gitu. Seandainya nggak ada orang tanya, ya kita nggak tahu jadinya, nggak ngerti. Karena pertanyaan begini-begini, kenapa di atas kok begini-begini, akhirnya kita baru ngerti. Bagaimana caranya supaya pinjaman segera turun, bagaimana jatah ini, jatah itu, Allahu Akbar. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang perlu diluruskan. Nah, itu dipahamkan kepada saudara-saudara kita yang di bawah. Pertanyaan berikutnya itu, ada yang bilang begini, mengatakan, pokoknya kami niat baik, kami niat sedekah, adapun yang di atas nggak amanah itu urusan mereka. Ini salah, ini pernyataan salah. Jadi kalau jelas Anda melihat ada orang melanggar, ada orang tidak amanat, tidak sesuai dengan sunnah, Anda bantu, berarti Anda berdosa, bukan dapat pahala. Ini kebodohan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ketika Anda sudah mendengar, saudaraku sudah mendengar, Anda apalagi Anda melihat penggunaannya apanya tidak sesuai dengan syariat, kok Anda terus memberikan, berarti Anda mendapat dosa, bukan mendapat pahala, karena Anda telah menolong kebatilan, menolong sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tayyib.